Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bareng saya, channel Martabak Amor. Nah, semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat selalu, tak kurang di satu apapun, tetap dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, serta dimurahkan rezekinya. Nah sahabat, untuk kali ini saya akan membuatkan video bagaimana cara membersihkan loyangan martabak manis yang lama tidak terpakai ataupun yang baru dibeli, agar bisa untuk membuat untuk mencetak martabak seperti pada umumnya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti atau kita simak video berikut ini. Oke, di sini sudah ada loyang yang kelihatan kotor dan berkarat, sudah lama tidak dipakai, dan saya di sini akan memberikan contoh bagaimana caranya membersihkan loyang yang lama tidak dipakai ataupun loyang baru agar bisa dipergunakan kembali. Nah, cara pembersihannya kita siapkan dulu airnya, air bersih. Tentunya untuk membersihkan nanti kita udah siapkan airnya 1 teko. Berikutnya kita akan panaskan loyang ini di kompor. Kita nyalakan dulu apinya. Oke, lalu kita panaskan loyangnya di atas api yang apinya gede. Lalu kita tunggu sampai benar-benar panas. Nah, setelah kita panaskan loyang ini selama 15 menit, lalu langkah selanjutnya kita akan gosok bagian yang kotor ini, yang banyak karatnya, biar terangkat. Nah, kita bersihkan dulu menggunakan kape. Kita angkat dulu karatnya. Oke. Sampai semua karat yang nempel berusaha kita lepaskan dengan api standby panas. Api di standby panas sampai benar-benar kelihatan terangkat semua. Setelah sudah digosok, kita bersihkan bekas-bekas kotoran yang baru kita bersihkan sebelumnya. Nah, langkah berikutnya kita akan tuangkan air ke dalam loyang tersebut sambil kita gosok terus. Sesekali kita keluarkan kotorannya, kita gosok terus. Oke, kita siram lagi. Kita lakukan ini berulang-ulang sampai air yang tadinya panas mendidih sampai dingin kembali. Loyangan itu dingin meskipun dalam keadaan api menyala. Oke, di sini kita apinya standby full menyala. Namun kita selalu masih tetap membersihkan bagian atasnya. Oke, kita akan proses berikutnya. Nah, setelah kita siram air dan bersihkan pakai air sampai tadi air itu dingin, sekarang kita diamkan dulu sampai panas kembali, sampai loyang ini menjadi panas kembali. Sambil sesekali kita gosok sisa-sisa yang ada di loyang tersebut. Oke, sambil kita gosok kita nunggu panas kembali. Loyang ini
panas, kita akan memberikan blue band untuk atau mentega untuk mengangkat atau mengikat bagian karat yang pada nempel. Kita akan poles semua agar karatnya terlepas. Oke, kita akan berikan blue bandnya. Oke, sambil kita gosok lagi. Setelah itu kita berikan air kembali untuk membersihkannya. Oke. Waduh, panas ternyata. Nah, sambil kita buang air yang ada di sini. Nah, di sini untuk setengah proses sudah kelihatan agak bersih dan berbeda, dan proses ini masih berlanjut sampai nanti bersih, benar-benar bersih. Nah, setelah kita siram pakai air dan kita bersihkan, lalu kembali kita panaskan ulang. Kita masih panaskan, kita masih standby di api panas, api gede. Oke, kita tunggu lagi sampai panas. Ayo. Nah, setelah sudah panas, kita ulang lagi memberikan blue bandnya lagi. Ini belum terlalu panas, tapi sudah bisa kita ulang lagi. Oke, kita siram lagi. Kita perlakukan seperti cara tadi yang pertama. Untuk proses ini kita perlakukan 3 kali, ya, 3 kali. Kita lakukan pendinginan, lalu kita akan proses cara berikutnya yaitu pengamplasan. Untuk pengamplasan kita harus membeli amplas yang halus ya, jangan terlalu kasar, kita ambil yang halus. CC 600 ini halus ya. Untuk pembersihan akan kita mulai. Kita akan lakukan pembersihan. Nah, untuk pembersihan kita akan lakukan terus sampai ada perubahan atau kotoran, kita angkat semua. Boleh kita lihat untuk perubahan, sudah kelihatan sedikit ada perubahan. Terus kita amplas sampai benar-benar bersih. Kita bersihkan menggunakan air kembali sambil kita gosok. Selanjutnya kita buang air kotoran ini. Sekalian untuk bagian pojok kita putar bagian sikunya menggunakan ujung strap. Lalu airnya kita buang. Setelah itu kita panaskan ulang kembali untuk mengangkat bagian kotoran yang telah kita bersihkan. Oke, setelah airnya habis dibuang, lalu kita panaskan kembali. Kita nyalakan apinya kembali. Oke, kita biarkan loyang ini panas kembali. Loyang sudah kita panaskan dan sudah panas kembali, lalu kita akan memberikan blue band kembali untuk membersihkan atau mengangkat kotoran sisa yang telah kita bersihkan tadi. Nah, kita lakukan pembersihan seperti tadi. Nah, berikutnya kita akan gosok-gosok. Dan kembali kita akan menyiramkan airnya seperti semula.
Nah, untuk hasil sementara seperti ini, tinggal kita lakukan untuk proses terakhir. Nah, untuk proses ini boleh dilakukan 1-2-3 kali sampai benar-benar airnya bening. Nah, untuk ukuran bersihnya loyangan tidak harus putih, namun kita lihat bagian karat-karatnya sudah terangkat semua, karena jenis loyang itu tidak semuanya akan bisa putih, karena jenis loyang itu berbeda-beda. Nah, untuk ukuran bersihnya, untuk bersih kita nggak harus putih, tapi tetap bagian karat atau bagian kotoran yang menempel hitam pekat itu sudah terangkat. Nah, untuk berikutnya kita akan lakukan finishing. Oke, untuk proses berikutnya finishing kita akan kita lakukan, api masih dalam keadaan nyala, kita bersihkan lagi menggunakan blue band. Lalu kita akan memberikan terigu untuk mengangkat bagian kecil dari sisa-sisa kotoran yang nempel, dengan cara biar nempel sama terigunya. Lalu kita gosok pakai lap dalam keadaan masih menyala apinya. Nah, ini kotoran yang maksud terigu yang kita angkat, kotoran yang kita angkat menggunakan terigu seperti ini, kotoran yang nempel. Nah, kita lakukan sampai benar-benar bersih. Nah, kita lakukan berulang-ulang sampai saat digosok tidak menimbulkan atau tidak memberikan kotoran, sudah tidak ada yang menempel di bagian kain lap yang kita pergunakan. Kalau masih ada kotoran hitam yang ada di lap, artinya loyang tersebut belum bersih. Sedikit lagi terigunya, lalu kita oles kembali sampai benar-benar bersih setelah kita lap. Nah, ini kotoran sudah mulai berkurang. Kita ulang sekali lagi, kita lihat hasilnya. Pinggir mas ya. Oke, sudah sedikit berkurang. Lalu kita coba satu kali lagi, kita cari bagian yang masih ada kotorannya. Oke, kita lihat lagi proses berikutnya. Nah, untuk proses ini dalam keadaan api masih menyala. Oke, untuk berikutnya coba untuk pembersihan berikutnya kita berikan air lagi untuk mengangkat bagian kotoran yang masih tersisa. Kalau airnya sudah bening seperti ini, artinya sudah mendekati bersih. Dan untuk proses berikutnya kita akan buang airnya, lalu kita bersihkan lagi. Untuk ini airnya sudah berhasil bersih, kita sudah bening airnya, kita buang airnya, lalu kita panaskan kembali dan lap lagi seperti tadi. Nah, setelah selesai boleh kita panaskan kembali, setelah kering baru kita dinginkan, dan hasilnya loyang sudah siap dipakai. Oke, kita biarkan sampai ini kering seperti ini, lalu kita bersihkan kembali menggunakan terigu dengan lap tadi. Lalu kita akan lihat hasilnya apakah masih hitam atau tidak. Nah, ini untuk ini hasilnya sudah terigu, untuk terigu udah nggak hitam lagi. Lalu kita lap dengan lap ya, kita berikan terigu lagi, kita menggunakan lap khusus yang bersih, lap khusus yang suka pakai kita buat ngelap saat kita berjualan, kita pakai untuk membersihkannya. Sambil kotoran ini kita keluarkan. Nah, setelah seperti ini kita sudah cukup dinyatakan bersih. Untuk dilap, bagian untuk lap, coba mas dilap apakah masih nempel dengan kain putih. Kita lihat, nah hasil sudah sempurna, tidak ada kotoran, tidak ada karat yang nempel. Artinya loyang ini sudah siap dipergunakan untuk membuat atau mencetak martabak kembali. Oke, begitu saja video dari saya cara untuk membersihkan loyang yang lama tidak terpakai atau loyang baru agar kita bisa mempergunakan untuk membuat martabak. Seperti itu caranya. Nah, adapun ada yang punya cara lain, monggo silahkan dibagikan kepada rekan atau teman kita yang membutuhkan. Sementara itu video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.